ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Nur terkait ajaran manunggaling kawula Gustinya Syekh Siti Jenar. Barangkali nanti sekiranya ada perspektif ajaran manunggal dari versi lain, Pak Nur, baik itu dari Jawen, dari agama lain. Monggo Pak Nur bisa diterangkan. Manunggale Syekh Siti Jenar itu kaitannya sama manunggale ajarannya ini Mas, Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu membahas manunggalnya dua sifat ya, dua sifat Rahman Rahim. Manunggalnya di alam Bismillah. Huruf ba itu menandakan huruf manunggal Mas. Ba ismi itu dua nama Rahman Rahim gitu. Nama Allah Rahman Rahim. Huruf ba-nya yang jadi titik manunggal ya. Titik manunggalnya di mana? Titik manunggalnya ya di alam suwung tadi Mas. Ya, alam suwung. Alam suwung itu alamnya manunggal. Itu ajarannya Syekh Abdul Qadir Jilani, ketemunya di titik manunggal di alam suwung. Terus di Empu Barada itu juga nama Barada itu nama manunggal Mas. Ya, ba itu huruf ba itu adalah manifestasi dari manunggal Rahman Rahim tadi, huruf ba. Terus barada, rasa sama dada. Rasa itu rohim, dada itu rohman. Akhirnya ketemunya barada ya, Empu Barada. Mungkin yang belum tahu Empu Barada itu siapa, yaitu Empu Barada adalah gurunya Raja Erlangga ya, Raja Kauripan. Guru Raja Erlangga itu dulu kayak pondok gitu, bikin pondok ya, pondoknya di Gunung Klothok sama Gunung Penanggungan yang saya tahu. Yang lain tersebar di Jawa Timur banyak ya. Tapi yang ajarannya manunggal yang masih sampai sekarang masih ada adalah di Gunung Klothok gitu ya. Saya ketemunya manunggalnya Empu Barada di sana ya, dari manunggal. Barada, ba itu titik manunggalnya, ra itu roso yaitu rohimnya, danya dada rohman ya. Kalau bismillah titik manunggalnya huruf ba, terus ismi itu milah itu dua nama Allah Rahman Rahim ya. Itu ketemunya di manunggalnya di alam suwung, sama alam suwung semua. Kalau Jawa itu manunggalnya alam suwung itu kalau nyebut bukan Empu Barada, mungkin Bali atau semacamnya Barada. Tapi kalau Jawa Empu Barodo, akhirnya pasti O ya. O itu apa tuh? Huruf O itu tuh huruf manunggal itu tuh, huruf O ya, huruf O. Terus kalau di pewayangan itu yang manunggal itu diibaratkan sama Bimo ya. Kalau orang lain mungkin Bima, tapi Jawa itu Bimo, O, huruf O ya. Bimo itu apa toh? Bimo itu B-nya itu manifestasi dari manunggalnya. Manunggali manungso gitu. Mo itu menungso. Manunggali menungso sama siapa? Sama Zatullahnya itu. Ya Tuhannya. Itu sama saja ya. Kalau ajarannya Sunan Kalijaga ya atau Sunan Bonang itu Bimo itu manunggal waktu mencari air panguripan gitu Mas. Ketemunya di Waruji gitu. Ketemu air panguripan itu di samudra. Sama itu ajarannya kayak ajarannya saya kayak Nabi Khidir. Ketemunya Nabi Khidir sama Musa di mana itu? Manifestasinya apa? Ikannya hidup kembali ke laut. Nah, itu manifestasinya manunggal di sana. Bukan ketemunya
di pantainya itu ya. Pantainya itu adalah titik mutmainah, titik fuad. Titik fuadnya di pantai itu, antara kehidupan sama alam kematian. Laut alam kehidupan, darat alam kematian. Laut menggambarkan zatullah, darat menggambarkan makhluk, begitu. Alam gelap. Itu di sana manungganya adalah di alam suwung itu. Ya, ajarannya Nabi Khidir, ajarannya Syekh Abdul Qadir Jilani, ajarannya Mpu Barada, ajarannya Kejawen, semua sama. Kejawen kayak ajarannya Kapitayan atau ajarannya Kasunyatan. Ketemunya di mana? Titik manunggalnya, ya di alam suwung itu. Ya, alam suwung itu ketemunya keseluruhan makhluk sama Tuhannya di sana. Ya itu ya yang makanya ternyata semua agama ya, bukan cuma Islam saja, ketemu Mi'raj itu bukan orang didominasi Islam, Mas. Mi'raj itu semua agama ya. Semua agama titik ketemunya di Mi'rajnya di alam suwung, alam jabarut. Semua agama, semua umat beragama yang dituju di sana. Rodhiah mardiyahnya di sana. Titik makrifatnya di sana. Bukan cuma dominasi orang muslim, bukan. Bukan. Kejawen juga begitu, terus Kasunyatan juga begitu. Semuanya di sana. Ya. Hindu Buddha juga di situ. Kalau Buddha biasanya nggak disebutkan ya, tentang Allah Tuhan itu bagaimana nggak sebut, tapi suruh cari sendiri itu umatnya suruh cari sendiri, suruh masuk ke suwung sendiri biar ketemu gitu. Carilah suwung di sana gitu. Ya, semuanya ketemunya di sana. Hindu Buddha, Kejawen, Islam ketemunya manunggal di sana ya. Indahnya itu, Mas, indahnya kalau kita sudah sama-sama makrifat, ternyata indah, nggak ada pertengkaran ya. Tinggal nanti cara masuknya gimana gitu ya, jadi masalah. Jadi satu Tuhan untuk banyak agama itu paling bisa diterima. Iya, Tuhannya kan satu semua. Iya. nggak ada beda. Andai kemudian hanya ada satu agama yang dipilih atau diselamatkan oleh Tuhan, dan kemudian saya adalah seorang Hindu misalnya, terus yang masuk yang diterima Tuhan hanya Islam atau hanya Nasrani, sementara dari kecil saya dibesarkan dari orang tua yang misalnya Hindu, terus tiba-tiba saya dimasukkan neraka gara-gara keyakinan orang tua saya yang salah, terus di mana peta keadilan Tuhan itu? Iya. Itu kalau di alam suwung, alam ketemu, itu agamanya bukan Hindu, Buddha, Majusi, bukan. Iya. Agamanya cinta, Mas. Cinta. Itu agamanya sudah agama cinta. Sudah terlepas dari ruang dan waktu. Iya, ya. Sudah nggak ada ruang waktu. Yang nggak ada ruang waktu alam suwung, bukan alam malakut. Alam suwung ya. Alam suwung, malakut itu masih ada. Oh di sana surga, oh di sana neraka. Itu alam malakut. Tapi alam suwung nggak ada. Nah, yang orang-orang bilang alam malakut itu alamnya tanpa jarak apa, itu masih ada makhluk maksudnya. Cuman gini Pak Nur, mungkin barangkali yang di dalam benaknya teman-teman semuanya, khususnya yang di rumah, itu yang paling pengen didengar sebenarnya, tidak tahu nanti kapan lain waktu nggak apa-apa. Caranya supaya kita masuk ke alam suwung, treatmentnya itu loh bagaimana? Misal A. Puasa, B. Meditasi, C. Berbuat baik kepada semua orang. Nah, itu loh yang mana kira-kira versinya Pak Nur? Ya, lanjut dikit ya. Teknisnya praktek, gampang itu teknisnya praktek. Prakteknya malah gampang Mas sebenarnya. Yang jadi masalah itu kalau tirakat gitu ya, tirakat terus merasa dirinya suci, loh itu yang dipandang dirinya suci itu nggak sampai Mas, nggak sampai kapan merasa dirinya suci, nggak sampai.
terus nggak tirakat merasa dirinya berdosa banyak, yo nggak sampai. Nggak sampai. Yang dipandang bukan dirinya akunya diri, tapi akunya Allah. Nah itu baru sampai. Akunya Jelaskan Allah. lagi Bapak, supaya mudah diterima. Ya, yang dipandang bukan diriku, nafsuku yang saya suci, bukan. Yang dipandang adalah Zatullah. Berarti cinta tadi intinya sebenarnya. Cinta kepada yang dat itu tadi. Zatullah. Memunculkan rasa rindu, rasa cinta, Rasa kepada senang sama rasa cinta sama Zatullah. Bukan memandang diriku yang suci, diriku yang banyak dosa, bukan. Meskipun meditasi, meskipun puasa, tapi kalau tidak bisa menghadirkan rasa senang kepada dat, Gak sampai mas. Nggak sampai. Gak sampai. Buktinya nanti senang sama Allah. Kalau belum muncul rasa senang sama Allah, ya belum sampai. Itu bukti mas. iya. Kalau kita sudah senang, berarti Allah itu, Tuhan itu sudah melimpahkan rasa senang kepada kita. Itu senang setitik itu sudah sebagai apa ya? Sebagai untuk jaminan bahwa kita dicintai. Gitu. Kalau kita belum bisa, berarti Allah belum bisa mencintai. Kalau perasaan cinta dan senang kepada Allah itu sudah tumbuh, otomatis aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mencoba untuk tidak sekedar hidup, tapi juga menghidupi apapun itu, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, seperti itu kan? Iya, gini mas, kalau sudah punya rasa senang, itu yang dipandang Allah saja. Balik Nabi dari Mi'raj balik ke bumi, itu yang dipandang Allah. Kalau menghidupi, yang dihidupi ya Allah. Bukan terus yang dihidupi makhluk, bukan Allah. Iya. Hidupnya Allah sendiri, yang dihidupi Allah sendiri. Hidupnya Terus Tuhan dirinya sudah nggak ada Pak Nur ya? nggak ada. Nggak ada. Makhluk sudah nggak tampak. Yang tampak cuma yang dipandang Allah saja. Kita semua sama mas. Fisik kita adalah dari Nurullah. Ya. Batin kita semuanya dari fisik kita dari Nur Muhammad semuanya. Batin kita dari Nurullah sama. Yang dipandang itu, ya. Bukan yang dipandang bukan akalmu, bukan rasamu. Nah itu. Yang dipandang adalah wujud dohir batinmu. Wujud dohir, terus wujud batinnya adalah ruhnya, gitu. Bingung ya. Siap. Iyalah. Jadi jangan banyak-banyak Pak Nur. Iya. Malah mumet nanti. Iya. Jadi kerja mumet ya. Yang penting dicerna gitu. Insya Allah nanti pelan-pelan teman-teman akan terbuka dengan sendirinya. Yang penting ada komitmen untuk mengasah secara konsisten gitu. Jadi itu teman-teman yang bisa kita hadirkan, yang bisa kita tayangkan pada kesempatan kali ini. Insya Allah ini akan menjadi sebuah pencerahan yang membawa manfaat bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mendaki tangga spiritual yang bisa beribadah dan bisa menghadirkan rasa senang, rasa cinta, mahabbah kepada Allah. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih sudah menonton channel ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.